Assalamualaikum friend Indonesia, apa kabar semuanya? Benarkah aturan larangan kantong plastik tidak bermanfaat? Ya, ini sebuah masalah yang rumit. Kantong plastik sekali pakai menjadi momok bagi lingkungan. Orang Amerika menggunakan 100 miliar kantong setiap tahun. Ya, ini menurut data ya. Orang Indonesia berapa banyak? Orang Aceh berapa banyak menghabiskan kantong plastik? Nah, data-data seperti ini susah kita dapat di negara Indonesia. Tidak ada datanya ya. Jadi ya kita pakai data Amerika saja dulu. Menurut Pusat Keanekaragaman Hayati Amerika Serikat, kantong plastik butuh 1000 tahun untuk terurai di tempat pembuangan sampah. Aduh, lama benar ya. Meski begitu, kantong plastik tidak terurai sepenuhnya. Sebaliknya, kantong mengalami degradasi menjadi mikroplastik yang kecil-kecil ya, dan terus mencemari lingkungan. Hewan-hewan seperti burung, penyu, dan ikan dapat salah sangka. Dia pikir serpihan kantong plastik yang dibuang itu adalah makanan. Jadi mereka makan, terus menyebabkan penyakit dan kematian bagi hewan yang makannya itu ya. Nah, untuk alasan tersebut dan banyak lainnya, komunitas aktivis lingkungan di seluruh dunia mereka melakukan kampanye melarang restoran dan pengecer menggunakan kantong plastik sekali pakai. Sebaliknya, bagi bisnis dan konsumen didorong untuk menggunakan kantong plastik yang dapat didaur ulang atau tas kain yang dapat digunakan kembali. Ini berdasarkan logika bahwa kantong plastik sekali pakai lebih baik untuk bumi. Nah, California menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengesahkan larangan kantong plastik tahun 2014. Sejak itu, 6 negara bagian lainnya mengikuti larangan di seluruh negara bagian Amerika dan lebih dari 500 kota di 28 negara bagian melarangnya secara lokal. Demikian disebut oleh plasticbaglaws.org, sebuah situs web yang didedikasikan untuk memberikan informasi tentang undang-undang yang membatasi penggunaan kantong plastik. Tak ayal, para aktivis pelarangan kantong plastik merasa telah berbuat baik terhadap lingkungan ya. Seperti penelitian yang terbaru dari University of Georgia ya, bagaimanapun menunjukkan upaya mereka ya, aktivis lingkungan ini mungkin benar-benar lebih berbahaya daripada manfaat yang mereka harapkan. Loh, bisa ya? Alasannya sederhana, kantong plastik sekali pakai sebenarnya bukan sekali pakai. Meskipun konsumen biasanya tidak menggunakannya kembali saat berbelanja, namun konsumen menggunakannya kembali dengan cara lain. Ya, misalnya saja sebagai pelapis keranjang sampah ya, dan sebagainya. Kalau toko tidak menyediakan kantong plastik, konsumen akan mencari plastik yang lain. Dan ini seringkali berarti konsumen terpaksa membeli kantong sampah plastik yang lain. Nah, ini malah meningkatkan populasi kantong plastik di tempat pembuangan sampah dan mencemari lingkungan. Seperti itu ya. Sementara penelitian sebelumnya melihat efek larangan kantong plastik terhadap konsumsi kantong plastik, yaitu penelitinya bernama Huang dan rekannya Richard Woodward dari Texas A&M University ingin melihat lebih dalam. Jadi mereka mengukur penjualan kantong sampah plastik di distrik yang memiliki larangan atau pajak kantong plastik, lalu membandingkannya dengan penjualan kantong sampah plastik di daerah yang tidak melarang kantong plastik sekali pakai. Temuan mereka sangat mengejutkan. Di California misalnya, penjualan kantong sampah meningkat 55% hingga 75% di komunitas dengan kebijakan melarang kantong plastik. Sementara penjualan kantong sampah dengan ukuran 8 galon meningkat 87% menjadi 110%. Sementara itu, penjualan kantong sampah berukuran 13 galon, ukuran yang biasa digunakan di tong sampah dapur, tetap relatif tidak berubah. Peningkatan penjualan diukur tidak hanya dalam ukuran di Amerika, jadi mereka menggunakan dalam mata uang dolar, tapi juga dalam pound. Misalnya penjualan tambahan kantong plastik berukuran 4 galon menyebabkan konsumsi plastik meningkat sebesar 30 hingga 135 pound per toko per bulan menurut penelitian ini. Penjualan ekstra kantong sampah 8 galon juga menyebabkan konsumsi plastik meningkat antara 37 dan 224 pound per toko per bulan. Tas belanja yang diganti dengan kantong sampah plastik berukuran serupa sebelum menerapkan peraturan. Demikian ditulis Huang dalam penelitian tersebut. Setelah peraturan berlaku, permintaan kantong plastik konsumen beralih dari kantong plastik yang diatur ke kantong plastik yang tidak diatur. Ada lagi nih sebuah studi tahun 2017 oleh Recycle Quebec ya, sebuah organisasi lingkungan di Montreal, Kanada.
juga menunjukkan bahwa larangan kantong plastik mungkin bermasalah. Apa masalah? Bukan hanya karena mereka dapat digunakan kembali sebagai pelapis keranjang sampah ya, kita pakai untuk keranjang sampah, tapi juga karena mereka lebih hemat energi dan hemat material untuk diproduksi. Namun masyarakat ya, kita jangan terburu-buru untuk mencabut larangan kantong plastik karena kita anggap wah ini nggak ada efektif. Karena bagaimanapun di toko-toko yang penjualannya tinggi, larangan mungkin masih bisa memberikan dampak positif. Untuk toko yang ya tidaknya mengeluarkan 326 kantong plastik bawaan per hari ya, atau hampir 10.000 per bulan, larangan kantong plastik mengakibatkan lebih sedikit pengiriman kantong plastik ke tempat pembuangan sampah. Jadi tidak bisa kita sangkal bahwa mengurangi permintaan dan produksi plastik adalah cara untuk mengatasi masalah polusi plastik yang lebih besar, dan larangan kantong plastik dapat menjadi salah satu dari solusi yang lebih besar. Namun penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan yang bermaksud baik ya mungkin memiliki kelemahan yang tidak terduga. Nah, ya, seperti yang kita sering katakan, sesuatu yang tujuannya baik belum tentu hasilnya baik atau hasilnya efektif jika tidak dilakukan secara terukur dan terduga ya. Makanya kita butuh banyak sekali penelitian-penelitian lain untuk membuktikan apakah yang kita maksud itu sudah tercapai atau belum, karena ketika kita menyusun konsep atau menyusun teori ada hal-hal yang tidak kita prediksi ya, misalnya aja perilaku masyarakat sebagaimana yang tadi yang disebutkan dalam penelitian ini. Kantong plastik dibatasi ya, ternyata di tempat lain mereka juga membeli kantong plastik untuk kebutuhan yang lain. Nah, ini menyangkut dengan perilaku manusia ya, harus banyaklah kita mencoba-coba mempelajari perilaku manusia. Oke orang Indonesia, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.